Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemenangan yang belum sempurna. Di dalam kitab Yosua pasal 15 ayat yang ke-63 ditulis begini. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Saudara, ini cerita tentang Yosua merebut tanah Kanaan. Untuk menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, bangsa Israel harus mengalahkan 7 bangsa. Dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-10 ditulis, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saudara, ternyata orang Israel bisa mengalahkan 6 bangsa. Tapi bangsa yang terakhir, bangsa Yebus, mereka tidak mampu mengalahkannya. Bangsa yang ketujuh ini, bangsa Yebus ini mendiami Yerusalem. Terhadap orang Yebus ini, Israel tidak bisa apa-apa. Yerusalem itu jatuh ke bagian Bani Yehuda, dan Bani Yehuda tidak bisa mengusir mereka, tetap bercokol di Yerusalem. Kita bersama-sama, saudara-saudara, tahu bahwa selama ribuan tahun, Yerusalem itu menjadi ikon pusat dari bangsa Israel. Saudara, ini satu situasi yang sulit tentunya bagi orang Israel. Dan situasi ini, macet kemenangan ini tidak sempurna selama lebih dari 600 tahun. Kemenangan ini baru pada akhirnya menjadi sempurna setelah Yerusalem direbut oleh Raja Daud. Raja Daud merebut benteng Yebus di Bukit Sion. Benteng yang oleh orang Yebus dibanggakan sebagai benteng yang tidak terkalahkan. Sehingga orang Yebus berani sesumbar kepada Raja Daud begini. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, orang Yebus itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timbang akan mengenyahkan engkau. Saudara, orang Yebus ini menghina sekali. Mereka bilang, tentaramu yang paling kuat akan kalah dengan orang-orang timbang dan buta di sini. Kamu tidak akan mampu merebut Bukit Sion. Tetapi Daud merebut benteng Yebus yang dibanggakan itu. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-7 ditulis, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Saudara, apakah ada arti rohani? Pelajaran rohani di sini. Ya, saudara. Bangsa Yebus di Yerusalem adalah kedagingan yang bertakhta di pusat kehidupan kita, di hati kita. Banyak hal sudah kita kalahkan setelah menjadi orang Kristen, ya. Kita sudah berhenti berdusta, kita berhenti marah, kita berhenti mencuri, kalau pernah mencuri ya. Kemudian kita berhenti mendendam, kita berhenti berkata-kata kotor, kita berhenti pahit hati. Tapi ada satu yang kita tidak bisa kalahkan, yaitu kedagingan yang menyebabkan roh Allah terus-menerus berduka di dalam kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tapi apa daya, kita tidak mampu mengalahkan kedagingan yang menyebabkan roh Allah itu terus berduka di dalam kehidupan kita. Saudara, kedagingan itu menguasai hati kita. Banyak orang Kristen karena itu menjadi tidak maksimal. Menang, sudah, tapi tidak lengkap, tidak sempurna, tidak mampu mengalahkan kedagingan. Ingin, tapi tidak bisa. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-14, aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ya, sehingga kita terpaksa hidup rohani dan kedagingan bercampur baur. Ini bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh merupakan satu siksaan. Karena ingin berbuat baik,
tapi jebule tidak berbuat baik. Rasul Paulus berkata, di dalam Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, saudara, orang hidup Kristen yang sungguh-sungguh ingin hidup rohani, ingin hidup kudus, ingin melakukan yang baik, tapi karena kedagingan masih bercokol, akunya itu masih bercokol, bertakhta di hatinya, maka pada akhirnya semua perbuatan baik yang dirancangkannya dilakukan, akhir-akhirnya ujung-ujungnya menjadi dosa. Misalnya mau berbuat baik, mau menolong orang, mau ini, mau itu, semua yang mulia, yang sedap didengar. Tapi pada akhirnya muncul satu hal, kesombongan. Aku ini, aku. Dalam pelayanan juga, pada akhirnya aku paling hebat, aku luar biasa. Saudara-saudara, hanya satu yang bisa membuat kita mengakhiri hidup bersama dengan kedagingan yang menyiksa ini, yaitu anak Daud, Tuhan Yesus Kristus. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu orang Israel menjadikan Daud sebagai raja, orang Yebus dikalahkan. Yerusalem, pusat orang Israel, direbut, dikuasai oleh Daud. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus Raja, penguasa hati kita, kedagingan dikalahkan. Saudara, saya ulangi lagi. Selama Tuhan Yesus belum menjadi Raja di dalam kehidupan kita, kemenangan kita tidak sempurna. Tapi kalau mau kemenangan kita sempurna, Tuhan Yesus, anak Daud, harus duduk di atas takhta hati kita. Aku, ego harus turun, kedagingan turun, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.